Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatul Khairunisa. Saya adalah pendamping sosial PKH Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha sesi 2, langkah 2 yang dilaksanakan bersama bapak-bapak dan ibu-ibu di Padukuhan Surojadi, Monokerto, Turi, Sleman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pertemuan P2K2. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, yaitu modul ekonomi sesi 2, melanjutkan yang kemarin sesi 1 ya Bu. Masih semangat ibu-ibu? Semangat. Sebelumnya tepuk P2K2 dulu ya? Tapi sebelum tepuk kita membaca doa bersama-sama dulu dengan mengawali dengan basmalah. Kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Mari kita melakukan tepuk P2K2. Tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan kemampuan keluarga. Ya, Mas ingat semua ya Bu ya. Untuk selanjutnya ini akan saya putarkan film. Silahkan bisa dilihat di laptop ya Bu ya. Semua terlihat ya? Itu kira-kira masalahnya Ibu Lili apa Bu? Hutang. Iya. Hutang. Ternyata hutangnya malah kayak seperti rentenir ya Bu ya. Nah itu kalau sudah seperti itu gimana Bu? Bingung nggak? Bingung. Pasti bingung ya Bu ya. Jadi jika yang awal mulanya itu ketika kita tidak rutin menabung dan tidak dapat mengendalikan pengeluaran, ketika ada hal yang mendesak seperti ini, maka kita akan bingung. Terus nanti ujung-ujungnya berhutang. Berhutang itu harus direncanakan Bu. Kalau tidak direncanakan, nanti akan membawa masalah besar. Ya. Nah kemudian ini ketika berhutang itu nanti bisa memperhatikan 5 hal ya Bu. Ini sudah ada di flipchart, silahkan dilihat. Ini ketika sebelum berhutang kita harus ini Bu, ada 5 hal ini. Yang pertama, untuk apakah kita meminjam atau berhutang. Nah sebaiknya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan atau untuk kegiatan produktif. Jadi bisa membedakan ya, mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau kebutuhan itu wajib harus dipenuhi. Kalau keinginan tidak apa-apa. Bisa ditunda. Betul sekali. Kemudian berhutang itu untuk kegiatan produktif, seperti misalnya untuk membuka usaha. Nah, itu. Kemudian yang kedua yaitu apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang. Nah di sini kalau ada, jika ada, gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Jadi sebelum berhutang kalau masih ada tabungan ya tabungannya dipakai dulu. Kalau tabungannya menipis, nah baru menjual aset yang dipunyai. Aset itu apa aja Bu? Motor, perhiasan, nih. Oke. Nah kalau sudah dua-duanya sudah mendesak, tidak ada baru bisa berhutang. Kemudian yang ketiga yaitu berapa besar kita perlu meminjam. Ini juga perlu diperhatikan. Nah karena harus menyesuaikan dengan pendapatan. Sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Hitung berdasarkan jumlah pendapatan. Jadi misalnya kalau ada pekerjaan seperti petani, itu kan pendapatannya hanya ketika saat panen. Terus berarti bisa disesuaikan gitu ya. Kemudian kalau yang bekerja di pabrik itu biasanya gitu setiap bulan, seminggu sekali atau tiap bulan? Oh iya, berbeda-beda ya Bu ya. Gitu. Jadi 2 minggu setiap sekali. Masing-masing ini berbeda-beda. Jadi yang bisa menyesuaikan ibu-ibu sendiri. Kemudian yang keempat yaitu bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman. Nanti jangan sampai sudah pinjam tapi nggak mau mengembalikan. Gimana bingung mungkin. Jadi harus diperhatikan. Sesuaikan waktu pengembaliannya. Kan beda-beda ya. Ada yang tempo berapa bulan, ada yang setiap bulan ya. Sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita. Pola pendapatannya tetap atau tidak.
tidak, musiman atau tidak gitu. Dan yang terakhir yaitu kemanakah kita dapat meminjam. Coba Bu, kalau saya bilang uang tidak cukup, Iya. saya kasih ingat ya sekali lagi, uang tidak cukup. Ya. Oke. Nah, ini juga ada di brosur ya Bu ya. Kemudian sekarang ibu-ibu membuka buku pintarnya halaman 85 nih Bu. Buku pintar halaman 85 ya. Monggo Bu, bisa dibacakan yang ada di dalam kotak Ibu. Ya. Kita orang ya. Suatu hari anak Ibu Lili yang bernama Agus sakit demam berdarah. Ibu Lili membutuhkan uang 500 untuk membayar tambahan obat dan biaya transportasi. Pak Rusli baru saja memulai mengerjakan borongan bangunan rumah selama 4 bulan. Sementara Ibu Lili baru mulai mengumpulkan uang karena musim panen sudah tiba. Dengan demikian Ibu Lili terpaksa harus kembali mencari pinjaman. Ya, itu ada sebuah kasus ya Bu. Nah, ini saya bagi menjadi 4 kelompok. Yang sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, kemudian nanti ibu-ibu bisa mengerjakan soal yang ada di buku pintar ya Bu ya. Sudah semua dikerjakan Ibu? Monggo silahkan ditempelkan di depan dari kelompok 1. Ya, sini enggak? Kelompok 2. Sudah. Tempelin Mbak. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 4. Ya betul. Dan yang terakhir kelompok 4. Nah, dari soal yang sudah dibacakan tadi ada sebuah masalah ya Bu ya. Jadi Bu Lili terpaksa harus berutang. Nah, ini ada 4 solusi. Jadi Bu Lili sudah ada 4 solusi. Yang pertama, ini Ibu Lili datang ke Bank Perkreditan Rakyat. Kemudian menurut petugas dia bisa meminjam uang namun harus mencicil pengembaliannya selama 10 bulan sebesar 50.000 per bulan ditambah bunganya 10.000 per bulan. Selain itu harus menyerahkan sertifikat tanah atau kendaraan bermotor. Tapi ya Bu Lili tidak punya. Jadi bisa atau tidak Bu? Tidak bisa. Bisa, karena syaratnya harus ada sertifikat. Ojo aku ya arep utang bantu Ya. Kemudian lamanya 10 bulan. Bisa ya kelompok 1. Yang kelompok 2 ini Bu Lili akan berutang di anggota koperasi simpan pinjam. Syaratnya itu harus menjadi anggota koperasi yang memiliki simpanan. Padahal Bu Lili bukan anggota. Jadi bisa apa enggak Bu? Tidak. Bisa. Benar ya jawabannya. Pengembalian 12 bulan, total pembalian 540, nggak bisa. Kemudian yang ketiga itu Ibu Lili bertanya pada salah seorang tetangga yang bisa meminjamkan. Jadi pinjamnya ke tetangga tapi kayak renter ya Bu ya. Jadi syaratnya tidak ada jaminan. Tapi lama pengembaliannya 20 hari, total pengembaliannya tinggi. Jadi 650.000. Kira-kira mampu nggak kalau 650.000? Nggak mampu. Oke, terlalu tinggi. Kemudian dari kelompok 4 yang terakhir itu yaitu Bu Lili bertanya kepada kelompok arisan yang diikutinya. Jadi di arisan itu untuk dapat meminjam Ibu Lili harus memiliki tabungan setengah dari jumlah pinjaman yang diperlukan. Nah, tabungan Ibu Lili sebenarnya tidak cukup, namun atas kebaikan hati dan kesepakatan anggota arisan, Ibu Lili boleh meminjam. Dan pengembaliannya juga tidak terlalu tinggi, hanya 550.000. Syaratnya memenuhi Bu? Ya, memenuhi. Jadi dari keempat ini yang sesuai untuk tempat meminjam Bu Lili yaitu di arisan. Betul sekali Bu. Ya, sudah paham Ibu ya? Tepuk tangan. Tepuk tangan Bu. Apakah materi yang saya sampaikan bisa dimengerti Ibu? Bisa. Oke. Bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari Ibu ya? Iya, itu semua. Aku kalau pinjam tuh nggak ada sertifikat. Iya, hanya sudah berjalan dan berpengalaman ya Bu ya. Nah, mungkin itu saja dari saya yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk ibu-ibu semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bu.